Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Gimana hari ini kabarnya? Baik atau udah lemas, sudah capek? Udah capek Bu. Oke, ditahan dulu ya capeknya. Karena hari ini kita kan belajar sama itu. Oke, sebelum Ibu mulai pelajarannya, Ibu mau minta ketua kelas untuk memimpin berdoa untuk mengawali pelajaran pada siang hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Sekar. Oke, pada siang hari ini sehat semua kan? Alhamdulillah ya, sehat semua. Nanti kalau misalnya ada yang tidak masuk bisa dimohon dibantu catat ya oleh Pak Ketua kelas. Baik Ibu. Nah, di sini ada yang tahu kita akan membahas apa, anak-anak? Macam-macam roh Bu. Ya betul, kita akan membahas macam-macam pola rock, yaitu rock suai, rock bibit hadap, dan juga rock setengah lingkaran. Di sini ada yang pakai rock sebelumnya? Saya Bu. Ada Mbak Safrina ya pakai rock. Rock apa Mbak? Rock span ya. Oke, rock span. Jadi mungkin banyak atau pada umumnya itu di bidang pendidikan itu tuh memakai rock span, tapi macam-macam rock itu bukan hanya rock span, jadi banyak sekali macamnya. Nah, nanti kita akan mempelajari rock suai, rock bibit hadap, dan juga rock setengah lingkaran. Nah, pada siang hari ini ada 7 pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan berbagai macam bentuk rock beserta polanya, yaitu pola rock suai, pola rock bibit hadap, dan juga pola rock setengah lingkaran. Yang kedua, menguraikan langkah-langkah pembuatan pola berbagai macam rock. Yang ketiga, melakukan praktik pembuatan pola rock berdasarkan desain. Di sini ada yang tahu macam atau bentuknya pola rock suai itu seperti apa? Rock suai itu seperti apa? Ada yang tahu? Yang hadap depan Ibu. Salah. Udah depan gimana? Pola rock suai itu seperti pola rock span ya. Iya Bu. Nah, kalau bibit hadap ada yang pernah lihat? Ada SD Ibu, SMP. SMP ya, SD nggak pakai bibit hadap. SD kan bibit apa ya? Betul. Terus kalau pola rock setengah lingkaran, ada yang pernah lihat rock setengah lingkaran? Pernah. Nah, biasanya dipakai apa? Dipakai ayu. Ya betul. Biasanya yang kayak mekar-mekar gitu ya anak-anak, kayak di gaun, di dress. Oke. Selanjutnya ini Ibu ada video. Di sini bisa dilihat ya anak-anak, ada beberapa desain rock. Coba diulang ya. Oke, bisa dilihat. Bisa di kira-kira itu tuh model rocknya tuh rock apa saja, terus dimodifikasi dengan apa. Kelihatan semua? Kelihatan Bu. Nah, itu kan banyak ya rock yang cantik-cantik. Ada yang langsung dari atas, ada yang potongan. Nah, itu. Oke, sebelum masuk ke berbagai macam polanya, kita mau coba melihat dulu apa itu definisi dari pola dasar rocknya sendiri. Nah, pola dasar rock itu merupakan pola awal yang menjadi acuan dalam membuat berbagai model rock. Pola ini penting karena menjamin ketepatan ukuran, proporsi, dan kenyamanan busana. Dengan menguasai pola rock dasar, pembuatan busana dapat dengan mudah memodifikasi desain menjadi berbagai bentuk rock seperti span, align, atau clock. Dalam pembelajaran tata busana, pemahaman pola dasar rock menjadi dasar keterampilan untuk menghasilkan rok yang rapi, proporsional,
dan sesuai desain. Jadi di sini intinya pola dasar rok itu merupakan akar atau merupakan pilar dari desain-desain pola rok yang akan kita modifikasi atau kita buat. Kalau misalnya pola dasar roknya saja itu sudah salah, nah nanti kalau misalnya kita mau membuat pola atau desain rok yang lain yang akan kita modifikasi itu nantinya akan salah berkelanjutan. Nanti akan pada proses produksinya itu banyak kecacatannya. Jadi dari dasarnya sendiri itu harus sudah benar-benar rapi, harus teliti dan juga sesuai. Selanjutnya ini ada alat-alat yang kita butuhkan untuk membuat pola rok. Itu ada penggaris pola, yaitu ada penggaris bagian lengkung pinggang dan juga penggaris siku-siku. Ada juga meteran yang nanti akan kita gunakan untuk mencari ukuran dari tubuh, dan juga pas buat pola itu nanti kita pakainya meteran ya anak-anak, bukan penggaris. Dan juga ada kertas coklat. Ada yang tahu kertas coklat seperti apa? Ada yang pernah lihat? Di mana? Di warung Sina. Ya, di Indosina, AJM, Shopee. Berapa biasanya harganya? 2.500. Nah, kalau misalnya kita buat pola itu sebenarnya tidak harus memakai kertas coklat. Bisa juga biasanya tuh pakai koran. Itu biasanya, tapi sudah dilakukan oleh seseorang yang sudah profesional. Kita juga membutuhkan gunting untuk nanti menggunting pola-pola. Nanti kita kalau sudah membuat atau menggambar pola di atas kertas, kita perlu mengguntingnya dan juga nanti akan ditempelkan pada kain yang akan kita potong. Guntingnya juga bukan gunting kain ya anak-anak, pakai gunting kertas. Oke. Nah, selanjutnya ini ada job sheet dari pola rok suai bagian depan. Di sini akan ibu contohkan untuk membuat polanya. Bisa disimak ya anak-anak. Baik, Bu. Oke, yang pertama dari A ke B. A ke B itu di bagian sini sampai sini itu 2 cm. Jadi kita ukur dulu 2 cm. Oke, 2 cm. Terus B ke C itu ini B ke C paling bawah itu adalah panjang rok. Panjang roknya mau berapa? Biasanya kalau kita pakai panjang itu 90. Kalau misalnya rok setengah atau sampai lutut itu 50 ya. Kita pakai panjangnya yang setengah saja. Oke. Terus yang ketiga ada A ke E. Ini titik A di pojok, E-nya itu di bagian sini. Nah, itu ada seperempat lingkar pinggang ditambah 3 dan ditambah 1. Kenapa di sini ditambah 3? Ada yang tahu? Uknas, Bu. Oke, untuk uknas. Kalau tambah 1? Depan. Untuk kelonggaran di bagian depan. Nah, di sini kita lingkar pinggangnya kita buat lingkar pinggang itu biasanya 70 ya. Kita buat 70 ya. Iya, Bu. Oke, di sini 70 1/4 70. Berarti 70 bagi 4. Coba dihitung. Ibu minta bantuannya. 70 dibagi 4 20 berapa? 17 berasnya. 17,5 ditambah 3 ditambah 1. 21,5, Bu. 21,5. Nah, ini kan sudah dapat ya titiknya. Kita bisa langsung tarik garis pakai penggaris lengkung ini ya, bukan yang siku-siku, tapi pakai yang lengkung.
B itu ini ke D. Itu adalah tinggi panggul. Tinggi panggul itu biasanya 18 cm. Kita hitung lagi. 18, terus selanjutnya D ke F itu di sini ke titik ini. Itu adalah seperempat lingkar panggul ditambah 1. Lingkar panggul itu biasanya berapa? 90 ya, kita buat 90 bagi 4 berapa? 22,5. 22,5 ditambah 1 23,5. 23,5. Tadi kenapa harus ditambah 1? Kelonggaran di bagian depan. Oke, situ kita tarik garis. Oke, selanjutnya C ke H. C ke H itu di bagian bawah sini, ke sini ya anak-anak. Itu sama dengan DF. Jadi panjangnya itu sama. Kita buat tadi 23,5. Setelah itu kita tarik garis titik-titik. Setelah itu H ke I. H titik H ke I itu adalah 5 cm. Kenapa harus 5 cm? Ada yang tahu? Karena kalau di bagian bawah itu tidak ditambahi kelonggaran, itu nanti susah saat jalannya. Seperti rok span, itu kan sangat ketat ya bagian bawahnya, jadi itu agak susah. Jadi kita tambah 5 cm. B ke J itu untuk kupnat. Di bagian sini B ke J itu adalah 1/10 lingkar pinggang. Tadi lingkar pinggangnya 70. 70 bagi 10 berapa? 7. Kita hitung juga. Terus J aksen 2 itu 3 cm yang merupakan lebar kupnat. Tinggi kupnatnya ada 11 cm. Kita hitung dari atas. Terus kita tarik garis. Nah, ini sudah jadi. Ini bagian TM-nya, kita tarik garis. Bagian bawahnya ini ada I ke I aksen itu naik 2 cm. Kita 2 cm. Kita tarik juga ya. Nah, kurang lebih pola rok bagian depan itu seperti ini, dan jangan lupa diberi arah serat. Nah, sudah tahu fungsi dari arah serat itu sendiri apa? Betul, mempermudah untuk peletakan kain, dan kita tulis TM. TM itu apa? Di tengah muka untuk bagian depan. Kalau belakang tulisannya apa? DB. Tuh. Nah, seperti ini ya, bisa dilihat. Semuanya terlihat? Terlihat, Bu. Oke. Nah, selanjutnya selain bagian depan, kita juga memerlukan pola rok di bagian belakang. Bagian belakang itu sebenarnya hampir sama seperti bagian depan. Ada yang tahu perbedaan bagian depan dan belakang polanya? Ada yang tahu? Perbedaannya itu ada di sini, di minus ini. Karena kalau bagian depan itu tadi ditambah, kalau
di bagian belakang itu dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena untuk ketatan di bagian paha atau di bagian pantat ya anak-anak. Oke, di sini juga ada kurang 1. Jadi perbedaannya itu hanya di bagian sini. Kalau tadi ditambah, kalau belakang dikurang. Oke, ini tadi pola rok sua ya. Ini hampir sama seperti pola rok span. Nah, ini ada contohnya. Kalau misalnya kalian mau bikin rok span yang benar-benar span, itu tidak dikeluarkan, tapi dimasukkan ke dalam. Berapa senti Bu kalau rok span Bu? Itu bisa 2 cm atau 3 cm. Biasanya itu tergantung kalian pengennya tuh seketat apa gitu. Jadi bisa disesuaikan oleh keinginan sendiri. Oke, selanjutnya ada pola rok lipit hadap. Nah, polanya tuh seperti ini. Nanti ini tuh tidak digunting tapi dilipat. Terus habis itu dijahit. Di sini pola lipitnya. Sudah bisa mengira-ngira lipitnya seperti apa? Bisa. Seperti rok SMP atau SMA ya. Itu nanti lipitnya di depan dan itu berhadapan. Jadi bisa dibuka di bagian tengahnya. Oke, nanti kalian praktikkan sendiri ya. Nah, selanjutnya ada pola rok setengah lingkaran. Ini pola rok yang sebenarnya gampang, kurang terlihat ya anak-anak. Iya Ibu. Ini Ibu coba gambarkan. Sebenarnya itu pola rok yang lingkaran itu ada banyak. Ada seperempat lingkaran, ada setengah lingkaran, ada 1 lingkaran full juga. Nah, itu tergantung kalian nanti mau bikinnya rok seperti apa. Nah, bentuknya itu seperti ini. Ini kan belum setengah lingkaran, ini masih 1/4 lingkaran. Jadi nanti kalian bikinnya itu di bagian sini, di bagian sini pas peletakan kainnya ya. Pas peletakan kainnya itu adalah lipatan, bukan potongan. Jadi bisa dibuat di situ. Jadi nanti pas dibuka itu sama dengan setengah lingkaran. Untuk setengah lingkaran ini tidak perlu membuat bagian belakangnya karena nanti ini langsung sampai ke belakang. Bisa langsung dibuat kampung di bagian sini untuk ridge-nya. Oke, paham? Paham Bu. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, sekarang waktunya untuk diskusi. Nanti Ibu akan bagi 3 kelompok. Nah, nanti di bagian kelompoknya, per kelompoknya itu ada tugas. Kalian membuat pola untuk per kelompoknya itu beda-beda polanya. Nanti ada yang dapat setengah lingkaran, ada yang dapat rok suai, ataupun lipit hadap. Jadi nanti kalau sudah dapat, nanti kalian bikin, terus kalian presentasikan. Nanti coba kita lihat di manekin apakah itu sudah pas atau belum. Baik Bu. Kalian diskusikan ya. Baik Bu. Oke. Mungkin Ibu kasih waktu 5-8 menit atau sampai 10 menit, nanti sampai selesainya kalian. Sudah bawa alat-alatnya kan anak-anak? Sudah Bu. Apa saja tadi alatnya? Kertas karbon, kertas bola, Kertas bola, gunting, gunting, terus penggaris, sekarang pensil. pensil.
Kalau nanti ada yang tidak tahu bisa ditanyakan ya. Baik Ibu. Iya. Bu ini bukan Bu. Ya betul. Jangan sampai salah ya ukurannya. Ibu mau tanya, Iya, silakan. ini nama kelompoknya saya Tadi yang Roksua itu kelompok 1, yang Limit Hadap itu kelompok 2, dan setengah lingkaran kelompok 3. nama kelompok satu dan dua. Apa? Nama kelompok Satu. Terserah kan mau kelompok pakai bunga. Apa? Iya, tadi yang satu itu yang sesuai, yang 2 Limit Hadap, yang 3 setengah lingkaran. Jangan lupa dikasih arah serat dan juga tanda-tanda pola. Nanti maju ya. Pakai jarum. Kalau ada yang sudah selesai bisa langsung maju, gak usah urut, nggak apa-apa. Saya Bu. Yang maju pertama dapat nilai tambahan. Ayo, Saya Bu. mulai kelompok berapa tadi? 3 Bu. Kelompok 3, silakan. Coba. Ini pola ini hasil dari diskusi dari kelompok 3, yaitu membuat pola setengah lingkaran. jadi polanya seperti ini ya. Pola rok setengah lingkaran. Nah, jadi nanti pas membuatnya itu cuman seperti ini, tapi nanti pas peletakan kain, ini kan bagian lipatan, jadi pas dibuka itu jadinya seperti ini, setengah lingkaran. Tapi kalau langsung gini, di kainnya nggak perlu dilipatan ya kan Bu? Apa perlu dilipatan juga? Kalau gimana? Kalau langsung bikin polanya setengah lingkaran Iya. gini. Kalau misalnya polanya langsung gini, kalian bikin untuk setengah lingkaran di kain langsung gini aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin satu lingkaran penuh, kalian bikinnya setengah lingkaran, terus di bagian sininya itu lipatan. Jadinya nanti pas dibuka satu lingkaran full. Oke, paham? Paham. Oke, ini coba dipasang di paspor. Apakah sudah benar? Oh, belum. Dijarumi ya, Mbak. Mungkin satu kelompoknya lagi bisa membantu. Siapa saya? Sudah Bu. Kalau berani dipersilakan saja. Pola dari rok setengah lingkaran ini pembuatannya itu dari A ke B-nya itu A ke B, A ke D-nya itu setengah lingkar pinggang dikurangi 1 cm. 1/3 ya, Mbak, bukan setengah. Hanya 1/3. Kemudian B, C, D ke E itu adalah panjang rok. Kemudian titik B, D, E, C menjadi pola rok setengah lingkaran. Dari sini digabung jadinya seperti ini.
Oke, bisa dilihat ya anak-anak, jadinya seperti ini nanti untuk setengah lingkarannya. Kalau misalnya kalian mau bikin rok yang lebih mekar lagi, bisa memakai pola 1 lingkaran full gitu. Nah, untuk catatan, ini kan manekinnya setengah ukuran dari manekin yang besar. Nah, kalau misalnya kalian misalnya mau bikin ini, kalau misalnya panjang roknya itu yang sebenarnya adalah 60 cm, nanti kalian bagi 2, jadi 30. Jadi nanti ukurnya 30, bukan 60. Karena ini adalah setengah dari manekin yang besar. Baik Ibu, terima Ya, kasih. terima kasih kelompok 3. Beri aplaus semuanya. Selanjutnya, ada yang mau maju? Bu. Oke, silakan dari kelompok berapa? Kelompok 1. Kubnatnya dilipat dulu ya. Habisnya nggak ada mak? Oh iya. Coba dipasang. Coba kamu ini dulu. Ini saya ajarin ke Oh iya. Oke. Ini di hasil diskusi dan kerja dari kelompok 1. Ini pola rok suai. Seperti ini ya. Ini untuk bagian depan dan ini untuk bagian belakangnya. Kita pasang ya. Untuk bagian depannya itu berbentuk lipatan. Untuk bagian belakangnya itu berbentuk potongan karena nanti di bagian belakangnya itu ada resleting ya. Jadi harus dipotong. Dan untuk kabung resleting itu bukan 2 cm. Ada yang tahu berapa senti? 3 Bu. Oke, 3 sampai 4 cm untuk resletingnya. Ini hasil kelompok 1 setelah dipasang di paspor. Anak bisa dilihat ya anak-anak, diperhatikan. Iya, Untuk Bu. hasilnya. Ini hasil dari rock slide. Oke, bisa dijelaskan Bu untuk polanya? Untuk langkah-langkah pembuatan pola rok suai itu yang pertama A ke B 2 cm, kemudian B ke C nya panjang rok, kemudian A ke E itu 1/4 lingkar pinggang plus 3 plus 1, terus B ke D itu tinggi panggul, D ke F 1/4 lingkar panggul plus 1, C ke H sama dengan D dan F, kemudian H ke I ke kanan 5 cm, B ke J aksen itu 1/10 lingkar pinggang, J aksen ke J aksen itu 3 cm, kemudian tinggi kuplatnya 11, dan I ke
I aksennya naik 2 cm. Terus pola bagian belakangnya S ke T 2 cm, kemudian T ke R panjang rok, S ke U seperempat lingkar pinggang plus 3 min 1, T ke V nya tinggi panggul, V ke W seperempat lingkar panggul min 1, R ke Y nya sama dengan V ke W. Kemudian Y ke X itu 5 cm, T ke I aksen itu 1/10 lingkar pinggang. Terus I aksen ke I aksen itu 3 cm, tinggi koordinatnya 11, X ke X aksennya naik 2 dan Y ke Y aksennya 3 cm. Oke, ini ya hasilnya, anak-anak bisa dilihat lagi. Untuk hasilnya seperti ini. Ya, terima kasih kelompok 1, bisa beri aplaus anak-anak. Mbak bisa dibawa ya? Oh iya. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Terima kasih kelompok 1. Sendiri Bu. Ini hasil pola dari kelompok 2 yaitu pola lipit hadap bagian depan dan jadi bagian belakang. Cici kemarin itu. Oke. Silakan dipasang. Ayo anak-anak bisa diperhatikan ya. Iya Bu. Jadi ini hasil dari rok lipit hadap bagian depan dan belakang. Terus untuk pembuatan polanya bagian pola depan, yang pertama buat pola dasar rok bagian muka dari titik B ke B aksen sama dengan titik B ke B double aksen yaitu 10 cm. Kemudian dari titik C ke titik C triple aksen sama dengan titik B ke titik B double aksen. Kemudian titik C ke C aksen yaitu 2 cm. Kemudian tarik garis dari titik B ke C aksen. Titik C aksen ke titik C double aksen yaitu setengah dari titik C aksen ke titik C triple aksen. Hubungan titik B dan C aksen, tarik garis dari titik B aksen ke titik C double aksen dan B double aksen ke C triple aksen. Oke, terima kasih anak-anak. Halo, bisa diperhatikan ya ini? Iya Bu. Ini seperti ini ya hasilnya dari lipit hadap. Iya Bu. Terima kasih Mbak. Berikan aplaus untuk kelompok 2.
semuanya sudah bisa ya membuatnya? Insya Allah. Kayak insya Allah. Oke, selanjutnya ada evaluasi. Ini merupakan evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian sudah mengerti atau belum? Jadi diisi sesuai kemampuan kalian saja, jangan menyontek ya. Ini untuk linknya nanti ibu kirimkan lewat grup chat, oke? Bisa diisi ya. Iya ibu. Bisa dicek dan juga dikerjakan. Jangan nyontek ya. Ini kasih 2 menit. Ibu kalau nilainya di bawah gimana? Nanti kalau di bawah nanti ada remedial yang menyusul untuk pertemuan yang akan datang. Untuk yang sudah bagus nilainya atau di atas KKM, nanti ada pengayaan atau soal yang akan ibu kirimkan. Baik ibu. Kalian mau nilai KKM-nya berapa? 70 atau 75? 70. 80. Oh, 80, oke 80 ya. 80. Sudah selesai atau belum? Sudah. Oke, sudah semua ya? Sudah bu. Oke, mungkin tadi evaluasinya sudah dikerjakan. Nanti bisa dilihat nilainya. Kalau misalnya memang di bawah KKM atau di bawah 75, nanti di minggu depannya saat pertemuan yang akan datang akan ibu kasih remedial. Dan yang sudah di atas KKM, nanti ibu kasih soal untuk pengayaan. Nah, untuk tugas-tugas kalian yang tadi dikerjakan, hasil diskusinya dari polanya itu nanti dibawa pulang. Dan juga ibu kasih tugas untuk nantinya digunting di kainnya. Jadi peletakan di kain, polanya itu nanti diletakkan di kain lalu digunting. Jangan lupa diberi kampus. Oke. Untuk Kampungnya berapa cm bu? kampusnya itu 2 cm. Tapi untuk di bagian bawah berapa biasanya kalau di bawah? 3 sampai 4 kayak kita. Oke, sudah mengerti semua tugasnya untuk minggu depan? Sudah. Kayak mungkin itu tadi materi yang ibu bawakan karena jamnya juga terbatas. Kalian mau melanjutkan aktivitas atau melanjutkan ke pelajaran yang lain? Ibu cukupkan ya untuk hari ini. Iya bu. Untuk minggu depan jangan lupa tugasnya dibawa. Kainnya juga dibawa, sudah digunting ya. Tidak ada yang menggunting di sini, oke? Baik ibu. Oke. Sebelum ibu tutup, ibu minta untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Ketua kelas. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.